Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita kembali bersama dalam edisi Worship from Home, Saat Teduh. Kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Engkau Allah yang kekal dalam hidup kami, Engkau Allah yang selalu setia dalam setiap musim hidup kami. Ada ucapan syukur yang terus keluar dari hati kami, dari mulut kami Tuhan, karena kami terus melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bahkan pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dan nyata dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, situasi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini tidak akan membuat kami undur daripada Tuhan. Tidak akan pernah menggoyahkan iman kami. Kami akan terus berharap bersandar kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah kualitas hidup yang teruji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rupanya ada standar atau ada patokan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan siapapun, ketika kita bergaul dengan siapapun, ketika kita bertemu dengan siapapun, pada akhirnya yang dipermuliakan dalam hidup kita adalah Kristus yang hidup di dalam saya dan saudara. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, harus kita akui, hari-hari ini banyak orang mengaku melayani Tuhan. Banyak orang mengaku menjadi pengikut Tuhan. Tetapi minta maaf, kehidupannya selalu menjadi batu sandungan dimanapun dia berada. Saat dia ada di kantor, jadi batu sandungan. Saat dia mungkin berada di komunitas pelayanan, dia jadi batu sandungan. Saat di lingkungan dia tinggal, minta maaf, dia pun juga menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17, itu Bapak Ibu kalau amati, itu adalah ciri khas hidup orang percaya atau gaya hidup orang percaya. Itu ada 3 saya temukan di sana. Gaya hidup orang percaya adalah hidup dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, gaya hidup orang percaya adalah hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah gaya hidup orang percaya yang hidup takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang percaya mengerti dan mereka tahu bahwa untuk taat pada Tuhan setiap hari itu tidak mudah. Amin. Untuk hidup kudus setiap hari itu tidak mudah. Untuk hidup takut akan Tuhan itu setiap hari tidak mudah. Tetapi
Kembali firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya, 3 hal ini harus teruji. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan. Saudara, susah bukan berarti tidak bisa. Amin. Sekali lagi, susah bukan berarti tidak bisa. Untuk bisa melakukan 3 hal ini, ayat 13 yang bagian awal itu adalah fondasi yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Sehingga ayat 14, 15, 16, ayat 17 itu akan bisa kita lakukan karena fondasi kita di ayat 13 itu sudah kuat. Saudara, kita akan mengalami kesusahan untuk hidup kudus, kita akan mengalami kesusahan untuk hidup takut akan Tuhan. Kita akan mengalami kesusahan untuk hidup dalam ketaatan ketika ayat 13 bukan menjadi fondasi saya dan saudara. Tetapi sebaliknya, kita akan mudah hidup kudus, kita akan mudah hidup dalam ketaatan, kita akan mudah hidup dalam takut akan Tuhan kalau ayat 13 kita jadikan standar atau fondasi hidup. Coba kita perhatikan sekali lagi dalam ayatnya yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu supaya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Saudara, segala sesuatu kalau dipersiapkan dengan baik, pasti hasilnya maksimal dan memuaskan. Ada amin saudara. Sekali lagi, segala sesuatu yang akan kita lakukan, kalau kita persiapkan dengan baik, maksimal, pasti hasilnya memuaskan. Sebagai contoh, ketika kita persiapan untuk melayani Tuhan, WL, itu kan butuh persiapan. Kita harus mempersiapkan suara kita, harus latihan, bukan cuma itu saja, roh kita pun kita harus persiapkan, kita doa puasa sehingga saat kita memimpin puji-pujian, jemaat yang menyaksikannya itu merasakan sesuatu yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa karena Roh Kudus bekerja. Karena apa? Itu dipersiapkan. Begitu juga dalam hal penyampaian khotbah. Kami hamba-hamba Tuhan pun saat akan menyampaikan khotbah itu butuh persiapan. Tanpa persiapan yang baik, hasilnya ya biasa-biasa saja. Tetapi ketika kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan kami sampaikan kepada jemaat Tuhan, pasti Bapak Ibu akan menikmati sesuatu dari apa yang kami sampaikan. Karena kami persiapkan dengan baik, berdoa, minta apa yang harus kami sampaikan. Dan saya percaya jemaat Tuhan dibangun, jemaat Tuhan pun akan dikuatkan. Nah, hal yang sama juga saudara. Hidup kita akan teruji ketika kita menyiapkan akal budi kita. Apa yang kita persiapkan saudara? Yang kita persiapkan adalah hidup kita. Membaca merenungkan firman Tuhan saudara. Kalau kita menjadi pribadi yang kuat dalam doa kita, menjadi pribadi yang kuat dalam perenungan kita akan firman Tuhan. Saat kita akan merenungkan firman Tuhan pun butuh persiapan. Kita harus siapkan Alkitab, alat tulis, atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak pahami, kita tidak mengerti, kita butuh kamus dan lain sebagainya. Itu butuh persiapan saudara. Dan ketika kita mempersiapkan dengan baik, pengetahuan kita akan firman Tuhan itu akan semakin dalam. Nah, hal inilah yang membuat saudara dan saya akan menjadi pribadi yang tahan uji. Karena apa? Kita menyiapkan akal budi kita, kita menyiapkan hati pikiran kita untuk benar-benar mengerti, untuk benar-benar belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Dan pada akhirnya karena kedalaman kita akan pengenalan akan firman Tuhan, membuat pribadi kita taat melakukan firman Tuhan. Ada amin? Karena kedalaman kita akan pengetahuan firman Tuhan membuat kita hidup dalam kekudusan. Kedalaman kita akan firman Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara, hidup kita akan teruji kalau kita mempersiapkan
menyiapkan hati pikiran kita, akal budi kita untuk terus belajar merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedarnya, tetapi kita membuka hati pikiran kita untuk terus dibaharui oleh firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, bagaimana sehingga hidup kita punya kualitas yang teruji. Coba kita perhatikan kembali dalam ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Hal yang kedua saudara, waspada. Saudara, cara berpikir kita harus kita cermati. Jangan sampai lebih banyak hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita dan menguasai sikap dan tindakan kita, karena semua yang masuk itu mempengaruhi dengan semua sikap dan cara kita berkata-kata dan cara kita bersikap. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita ingin kualitas hidup kita teruji, waspadalah, cermatilah apa yang kita lihat, cermatilah apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini. Kemudian hal yang ketiga saudara, kualitas hidup kita akan teruji ketika kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-16, Yohanes 1 ayatnya ke-16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kualitas hidup kita akan teruji ketika kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Saudara, waktu Yesus sudah menyatakan dirinya kepada saudara-saudara, kita semua ini sudah mengalami yang namanya kasih karunia. Jadi artinya apa? Kasih karunia demi kasih karunia itu sudah menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Kita harus menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kita bisa melayani Tuhan, saya mau katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh sehat sampai hari ini, saya mau katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan sampai dengan hari ini, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah pandemi yang sedang terjadi, saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Tetap bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Mari kita kembali bersama-sama berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyiapkan hati pikiran kami untuk terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pribadi yang terus waspada dengan apa yang ada di sekitar kami, dengan apa yang kami pikirkan. Bahkan kami menjadi pribadi yang terus meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.